ketika udah nyaman untuk berbicara mengenai seksualitas, sesimpel ini penis, ini vagina, nak, gitu. Jangan kita bilangnya burung lah, pepek lah, apalah gitu. Akibatnya kalau kita awkward sama ngajarin anak tentang seks ya, ini ada, aku ambil contoh yang ekstrim ya. Ada berapa banyak orang berkonsultasi kepada aku begitu dia sudah menikah. Bayangkan ini ada orang, ini udah lama banget kejadiannya gitu ya. Misalnya ada orang yang curhat lah, konseling lah, usianya 27 tahun ya, 27 tahun sama kayaknya perempuannya itu 26, 27, laki-lakinya tuh hampir 30 lah gitu. Mereka baru menikah, masih muda. Terus tiba-tiba mau bilang, Mbak, aku mau konseling. Kenapa? Aku tanya gitu kan ya. Soalnya kami berdua nggak bisa hubungan seks. Udah cek ke dokter gitu ya, siapa tahu maksudnya vaginismus kah, yang perempuannya atau yang laki-lakinya mengalami masalah hormonal lah pada penisnya sehingga nggak bisa ereksi gitu. Udah, kami berdua nggak kenapa-napa katanya. Oh, jadi ini sudah refer dari dokter? Iya, sudah refer dari dokter. Oke, gitu ya, aku tanya. Oh, ternyata punya selidik, akhirnya konseling keluarga, Mak Cit. Kenapa? Dari kecil dibilangin sama orang tuanya, seks itu dosa. Seks itu nista, jorok, apa segala macam. Ketika si anak menikah, bayangkan setidaknya 26 tahun hidupnya dibilang seks itu jorok. Emang menikah bisa tiba-tiba bikin mereka jadi nggak kenapa-napa? Mereka nggak bisa berhubungan seks. Si laki-lakinya ketika lagi mau menyentuh, udah mau masuk, udah mau penetrasi ke dalam vagina, langsung lemes. Karena ketakutan. Karena consciousnya dia udah seks itu jorok dan dosa ya. Nah, si perempuannya memang lubrikasi, kepengen juga menikah, tapi yang aduh ketakutan. Jadi ketakutan dua-duanya kejadiannya. Jadi si lakinya juga setiap udah mau deket penetrasi, flaccid lagi, lemes lagi gitu ya. Si perempuannya juga begitu, dan perempuannya sama sekali tidak mengalami vaginismus atau apapun itu udah diperiksa sama dokternya. Jadi udah clear dari dokternya, dua-duanya tidak mengalami masalah-masalah disfungsi seksual sama sekali, nggak ada. Jadi dua-duanya kelaminnya bisa berfungsi. Akhirnya mereka begini, kita frustrasi, Mbak, aku tanya apa yang kamu pikirkan? Hampir orang-orang yang curhat ke aku dan punya masalah ini gitu ya, selalu bilangnya, ya gimana ya, orang tua kita bilang seks itu dosa, kan udah nggak dosa lagi, kan udah nikah. Aku bilang gitu. Enggak, mereka nggak bilang begitu, pokoknya mereka bilang nggak boleh aja, dosa aja, begini gitu. Yang akhirnya yang terjadi adalah aku mesti konseling keluarga, Mak Cit. Jadi aku bilang, ini nih ya, ini pelajaran, karena kamu memaksa gitu ya kepada si anak kamu bahwa seks itu dosa, seks itu nista. Anak kamu jadi ketakutan, dia sudah besar pun dia tetap ingat apa yang kata ibu bapaknya. Ibu bapak nggak pernah mengajarkan. Bayangkan si anak perempuan ya, Majid, pada waktu dia menstruasi, ibunya bilang begini, hati-hati ya, kamu udah bisa dikawin. Jadi anaknya tuh, apa ya? Aku salah apa ya? Gitu. Kasian kan? Tanya Mbak Zoya, aku tuh salah apa ya? Dari dulu aku selalu merasa sejak aku menstruasi ada sesuatu yang salah sama tubuh dan seksualitasku gitu. Karena aku dibilang berdosa. So aku bilang ini, ibu dulu kenapa bilang begitu ke anaknya? Ibunya bilang, iya aku takut dia bikin dosa yang ibu pikirin tuh apa? Aku takut dia nanti hamil sebelum menikah. Kenapa ibu nggak bilang aja hamil sebelum menikah? Dosa tuh banyak banget, Bu, gitu ya. Ya kan? Jadi dosa yang seperti apa gitu ya? Melawan orang tua juga dosa. Jadi kan dia berpikir bahwa menstruasi itu adalah tanda seorang perempuan berbuat dosa, gitu. Jadi dia penuh ketakutan. Terus anak laki-laki juga nggak banyak dikasih tahu gitu, dibiarin aja sendiri. Tapi ditakut-takutin terus. Jadi nih mertua menantu dua-duanya sama gitu, yang semuanya deh konseling keluarga sekecamatan itu gitu kan ya. Harus diperbaikinya dari ibu bapaknya, karena kalau ibu bapaknya nggak kompak, aku kan capek juga nanti kasihan konseling ke anak-anaknya ini. Nanti kalau ibu bapaknya begini, cucunya bahaya juga kan. Jadi dari hulu ke hilir lah itu konselingnya sekampung. Jadi jangan pernah menakut-nakuti anak kita. Kalau ketakutan kita apa? Kita takut dia sampai hamil. Ya, kita kasih tahu. Jangan sampai kita marahin sesuatu yang kita nggak pernah ajarin. Pernah nggak kita bilang, nak, kalau kamu sudah menstruasi, artinya kamu sudah bisa hamil. Ya, karena kamu sudah bisa hamil, artinya kamu juga akan terangsang.
terangsang tuh kayak apa sih rasanya gitu. Kalau aku jelasin ke anak aku waktu dia umur 9-10 tahun, karena anak sekarang karena perbaikan gizi, sekali lagi ya, karena perbaikan gizi bukan karena budaya barat, nggak ada ngaruhnya budaya barat sama kita ya. Apakah ntar anak-anak ikutan jadi bebas apa segala macam? Iya, kalau ada beberapa budaya barat yang bagus menurut aku nggak apa-apa. Kayak misalnya budaya barat ngeliatin dari atas sampai ujung rambut, ujung kaki, itu udah termasuk pelecehan seksual. Kalau budaya baratnya kayak gitu, aku mah mau aja kayak anak budaya barat yang gitu. Tapi apakah budaya barat bisa bikin orang jadi melakukan hubungan seks? Enggak. Budaya kita juga nggak semuanya punya kearifan lokal kan, gitu ya. Sakuriang naksir sama ibunya, ayo mau apa? Iya benar. Ada dongeng-dongeng seperti itu ya. Ada dongeng-dongeng yang juga berbahaya gitu. So yang kita bisa katakan adalah gini, orang tua yuk belajar jadi vulnerable pada anak-anaknya, belajar menjadi rentan. Nah, bunda tuh takut ya kalau kamu hamil. Kamu kan anak laki-laki ya nak, gitu ya. Ketika kamu sudah mimpi basah, kamu tuh akan mudah terangsang. Nggak percaya, tanya coba sama ayah. Ayah dulu gimana rasa? Ayah nggak usah jadi seksolog, oke? Bunda nggak usah jadi seksolog untuk mengajarkan seks edukasi. Ajarkan pengalaman, nilai, budaya, agama yang bunda dan ayah percaya. Dan jangan lupa ajarkan juga perbedaan pada anak, bahwa nak, kalau misalnya ada orang lain yang agamanya sama sekalipun pada kita, tapi percaya hal yang berbeda, nggak apa-apa ya nak, nggak usah dihakimi. Keluarga kita, keluarga mereka, keluarga mereka. Kalau mereka punya kepercayaan berbeda, nggak ada masalah kamu temenan. Yang penting kamu tahu, yang buat kita udah sepakat nih, yang baik buat kita nih, nilai budaya, agama, itu kayak apa nilainya. Kalau orang lain berbeda nggak apa-apa gitu. Nggak usah ada anak kan yang belajar kayak menghakimi gitu ya. Kayak misalnya ada anak kecil datang gitu ya ke aku, terus negur gini, bunda dia gitu, ini jadi dia manggil bundanya kan, bunda itu temannya bunda kok nggak pakai jilbab. Aku bilang gitu, aku nggak pakai jilbab soalnya aku bukan muslim gitu. Anak gitu, ya tapi kenapa nggak pakai jilbab tante? Bingung juga ya gue, terus emaknya sampai malu kan. Soalnya kata bunda aku kalau nggak pakai jilbab bukan perempuan baik-baik. Bunda langsung stres kan depan aku. Aku bilang, oke, aku bilang nggak apa-apa gitu ya. Terus aku bilang gini, oh ya gitu ya bunda bilang begitu. Oh sebenarnya baik-baik atau enggak tergantung kamunya nak. Aku bilang gitu. Boleh ya bunda, permisi aku ajarin kayak gitu. Sumpah malu banget. Malu ada-adanya kan depan gue. Malu banget gue habis ngasih seks edukasi kan. Aduh, kacau. Aduh. Akhirnya aku bilang gini, yuk kita ajarin perbedaan aja sama anak. Bilang, aku nggak bisa ngomong apa-apa, ini anaknya dirimu bu, gitu ya. Jadi diajak ngomong aja gitu ya. Jangan sampai kejadian kayak gini. Kalau saya sih ngerti gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ke orang lain mungkin nggak punya toleransi sama kayak saya kan, jadi pasti ibunya jadi awkward, aku bilang begitu ya. Aduh maaf ya bu, soalnya gini-gini. Oh nggak apa-apa, ini juga anak-anak kan, tahu sendiri. Anak kan lempeng jujur. Iya, jujur banget. Buat aku sebenarnya ya tergantung orang tuanya mendidik gitu ya. Ajarkan bahwa pakai jilbab itu pilihan. Kenapa sebagai perempuan itu begini-begini? Kenapa laki-laki harus seperti ini? Kenapa laki-laki harus bisa mengelola emosi, menahan diri? Tidak boleh menghakimi perempuan apapun pakaiannya. Itu kan nilai ya. Kita yang ngasih tahu gitu. Jadi ajarkan anak mengenai perbedaan gitu, supaya apa? Supaya nggak ada pelecehan seksual lagi ke depannya, supaya anaknya itu menghargai apapun gendernya gitu. Itu seks edukasi gitu sebenarnya. Ya ampun, gitu. Ini insightful banget loh Kak, sumpah. Tapi ini ada 3 poin ya, ada 3 poin loh yang aku tangkap. Pertama, orang tua harus nyaman dulu dengan dirinya sendiri, seksualitasnya masing-masing, supaya mereka bisa mengajarkan seks edukasi itu sendiri ke anak ya. Terus poin yang kedua, orang tua pun jangan ragu untuk belajar menjadi vulnerable. Artinya kita pun ya maksudnya itu bukan hal yang aneh untuk kita menjadi vulnerable di depan anak kita gitu ya. Terus yang ketiga, ajarkan perbedaan. Nah ini yang mau aku elaborate adalah gini Kak. Sebelum kita masuk ke gimana sih cara ngedukasi seks ke anak, problemnya adalah banyak di antara para pasutri Z-Friends ini Kak, pasutri milenial, yang mereka aja suami istri Kak ya, udah tidur bareng, udah buka celana bareng, buka baju bareng, untuk ngomongin, maksudnya untuk berbuatnya, mereka udah nggak sungkan, tapi untuk ngomongin tentang seksnya, mereka tuh masih sungkan, risih, sehingga antar mereka berdua aja nggak nyaman. Gimana mereka mau ngomongin itu ke anaknya? Nah pertanyaannya adalah, gimana ya Kak, biar para pasutri ini nyaman dulu, kompak dulu deh satu sama lain gitu loh Kak. Iya. Sekarang kalau supaya pasutri itu bisa kompak dulu,
intinya adalah gini, yang jadi kita mesti benar-benar gini. Kalau yang bilang ya sayang sama anak, yang bilang kita nggak mau bercerai demi anak-anak, ya kan? Sebenarnya yang harus kalian lakukan adalah menyelamatkan pernikahan sebelum menyelamatkan anak-anak gitu ya. Anak-anak nggak bisa hidup dalam kebohongan. Yang pertama, ini adalah favoritnya Mak Cit nih, adalah bahasa cinta. Gitu ya. Jadi bukan cuma bahasa cintanya Chapman, sebelum bahasa cintanya Chapman, anak belajar bahasa cinta tubuh dan seksualitas dari ibu bapaknya. Contohnya gini, ya, ibu bapak harus kompak ngomongin ini, misalnya kayak gini, pertanyaan paling simpel sebelum ngomongin seks, misalnya, sayang, kita itu mau ngajarin cinta kayak apa ke anak-anak, misalnya, cinta dan penghargaan ya. Kalau kan anak tuh belajar gini, oh kalau ayah pulang, semua orang nyambut. Berarti kalau kita mencintai laki-laki, kita menyambut dia saat dia masuk ke rumah. Tuh. Okay. Ibunya pulang, bapaknya cuma nengok doang. Ay, dari mana sayang? Ya, abis ini meeting ya atau abis belanja. Nah, oke. Anak belajar. Oh, kalau menghargai perempuan, meskipun kita cinta, kita nengok aja, kita nggak usah menyambut dia. Ya, itu sudah mengajarkan ketidaksetaraan gender. Ya. Terus kita mau ngajarin apa lagi nih ke anak-anak? Berantem. Oh, kalau misalnya ayah dan bunda gitu ya berantem gitu ya. Kalau dia cinta, dia mesti berantem depan anak-anaknya. Ya, nggak peduli. Kalau kita cinta, kita boleh nih untuk saling memaki pada saat kita marah. Dari mana dia belajar? Dari Anda sekalian. Ya. Itu adalah bahasa cinta kita yang pertama. Gitu ya. Dan yang advance akhirnya nanti kita belajar dari Gary Chapman, 5 bahasa cinta. Bagaimana kita bisa mencintai pasangan sebagaimana dia ingin dicintai, bukan dengan cara kita ingin dicintai. Kalau aku bahasa cintanya gift, aku mungkin akan memberikan dia hadiah. Lah dia nggak suka hadiah, dia sukanya quality time. Berikan itu. Sehingga anak belajar bahwa oh, kalau kita sayang sama orang, kita harus mencintai dengan cara dia merasa disayang, bukan dengan cara kita. Kalau kita udah nyaman sama bahasa cinta, nggak gengsi-gengsian, akan nyaman ngomongin seks, aku jamin. Kan berapa banyak yang udahlah nggak usah bilang I love you lah, kita udah lama. Bener. Ya, terus kan? Ada yang bilang gini, ngomong saya. buat kami seks itu bukanlah yang utama. Masa sih kataku? Kalau aku sih tersinggung suami aku ngomong gitu. Gila ya, lu kan nge-seks sama gua doang. Bisa-bisanya lo bilang itu nggak penting. Iya. Dan berdasarkan penelitian ya, ketika kehidupan seksnya itu lagi nggak oke gitu ya, kehidupan seks misalnya lagi baik-baik aja ya, itu akan membuat ketika kehidupan seks lagi baik-baik aja, masalah-masalah lain itu hanya mengganggu keseimbangan kita sekitar 30-40% Mak Cit. Tapi ketika kehidupan seks kita terganggu, ranjang kita goyang, vibrate gitu ya, kehidupan kita, keseimbangan hidup kita itu terganggu 60-70%. Oh my god. Makanya ribet banget kan? Ribet banget. Seks itu ribet banget, mempengaruhi kewarasan sampai 60% loh guys. Sampai 60%. Jadi kalau ada yang bilang seks itu tidak penting, wah dipertanyakan tuh kehidupan seks. Mungkin juga kalau misalnya ada yang bilang seks itu nggak penting, jangan-jangan sebenarnya dia udah nggak mampu, nggak ada connection, tapi nggak mau diomongin juga. Bahaya menurut aku. Kak, itu mah jelek banget kata-katanya. Udah deh, kayaknya pengen tersinggung di kolom komen. Nggak, banyak yang curhat tadi, itu suamiku begitu, istriku begitu. Ada banyak begitu tadi teriakan-teriakannya. Kacau. Itu key pointnya ya. Jadi guys, supaya kita bisa nyaman ngomongin permasalahan seks yang sensitif dengan pasangan kita, perbaiki dulu tuh bahasa cinta kita ya. Mulai dari gestur, nunjukin depan anak kita tuh seperti apa. Lalu masuk ke yang teori Gary Chapman yang bahasa cinta. Baru kita belajar untuk merasa nyaman dengan seksualitas kita masing-masing dengan pasangan kita gitu ya Kak ya? Iya betul. Yang menunjukkan ekspresi sayang kayak pegangan tangan ini itu, dan termasuk menunjukkan pada anak-anak ini, jangan nunjukin couple goals yang aneh-aneh ke anak-anak, kayak misalnya yang penting foto Instagram kita sama-sama ya nak, kita sama-sama, tapi setelah itu cuek-cuekan dan semuanya sibuk dengan handphone yang masing-masing. Like, iya kan? Itu adalah dalam banget sih Kak. Kan dalam bahasa
rasa cinta anak-anak. Jadi dan biasakan ya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan anaknya disuruh digubrakin selalu mandi bareng mulu sama-sama adik kakaknya gitu.